Oke, sekarang bagian GTK. Di sini ada tampilan guru dan tendik. Ini tampilan guru dan ini tampilan tendik. Kalau tendik ini adalah tenaga pendidik, termasuk kepala sekolah dan TU ya, kalau di bidang SMP SMA itu TU. Dan di sini kepala sekolahnya masuknya ke tendik. Oke, sekarang kita ke bagian gurunya. Di sini kita klik salin penugasan, kita klik salin penugasan, kita klik ya. Mohon tunggu sebentar, dan sini akan nanti berubah menjadi nama-nama PTK-nya. Dan nama-nama PTK-nya ini nanti Bapak Ibu perbaiki kembali dan lihat, perbaikinya dan lihat dulu, teliti, sangat teliti, karena untuk bagi yang PNS, guru-guru PNS, disinilah yang harus dibetulkan, baik PNS atau non PNS. Oke, di sini kita klik ubah, kita pilih salah satu, klik ubah, kita klik ubah. Nanti kita lihat dulu di sini hasilnya. Sedang mengecek tabel validasi ya. Nah, di sini terkunci. Nama ini untuk identitas terkunci karena nanti dibetulkan di satuan papal GTK-nya. Oke, kita lihat ke bawah. Oke, kita klik yang dari bawahnya. Di sini alamat dengan nama gurunya. Oke, dengan RT, RW. Tolong dibetulkan kembali. Dan ini kode posnya tolong diisi ya. Dan ini satuan lintangnya. Maksudnya di sini titik koordinat untuk guru. Ya, di sini untuk guru tolong dimasukkan lintang dan bujurnya, titik koordinatnya. Oke. Nomor KK di sini adalah nomor kartu keluarga. Nah, ini tolong diisi juga. NPWP, kalau bagi yang sudah mempunyai NPWP dimasukkan, apalagi yang PNS wajib. Di sini agamanya kita pilih lagi, nama wajib pajaknya atas nama siapa di dalam satuan pendidikan. Di sini nama istri atau nama suaminya. Di sini kalau misalkan dia suaminya PNS wajib diisi. Nah, kalau non PNS kosongkan saja. Di sini pekerjaan nanti tinggal pilih, kalau misalkan PNS ya kita cari di sini, nanti ada PNS, TNI atau Polri. Oke, kita lanjut ke bagian kepegawaiannya, kita lihat. Di sini ada kepegawaian. Nah, untuk yang non PNS yang diangkat oleh yayasan. Nah, ini tolong ditulis nomor induk yayasannya ya. Nah, tolong tulis nomor induk yayasannya, dan di sini tidak bisa diedit karena memang harus di perpal PTK dibetulkannya. Dan ini status NPTK-nya, SK pengangkatan pertamanya, dan TMT pengangkatan pertamanya, dan lembaga yang mengangkatnya adalah ketua yayasan kalau itu untuk non PNS yang diangkat oleh yayasan. Oke, di sini sumber gajinya nanti Bapak Ibu pilih lagi. Nanti di sini kalau misalkan non PNS berarti oleh yayasan, kalau ada oleh ini. Oke, di sini ini untuk kompetensi khusus untuk bagi kepala sekolah yang harus diisi. Ini nanti nomor registrasi ya, nomor registrasi STTP ya. Nah, ini registrasi yang ikut sertifikat untuk pendidiknya ya, sertifikat pendidik bagi yang sudah mengikuti calon kepala sekolah begitu ya.
Oke, di sini, nah ini tolong ditulis nomor handphonenya dan email yang aktif. Nah, di sini kenapa saya bilang harus email yang aktif? Karena nanti akan menyangkut ke PTK tersendiri. Jadi jangan asal-asal untuk OVS. Tolong tanyakan kembali kepada gurunya atau kepala sekolahnya, minta email untuk kontak tersendiri atau gurunya. Ini wajib yang aktif. Dan ini kalau sudah kita klik simpan. Nah, jadi di sini untuk ke PTK juga harus semua terisi dengan rapi ya. Oke, di sini kita tarik ke atas dan di sini ada paspor. Kalau dia punya paspor ya tulis. Ini untuk bagi yang sudah sertifikasi, kemungkinan ada sebagian ada yang masuk dan ada yang tidak di dalam data tersebut. Karena sesuai hasil pengisian Bapak Ibu di dalam data Dapodik versi yang sebelumnya. Di sini tolong wajib diisi untuk sertifikasi bagi yang sertifikasi, apalagi yang PNS yang sudah sertifikasi. Oke, di sini ada riwayat pendidik formal. Ini sesuai dengan hasil inputan. Nah, ini sesuai dengan hasil inputan, Bapak Ibu cek kembali ke keberadaan data tersebut. Nah, ini di sini ada kompetensi nanti Bapak Ibu dicek kembali. Di sini ada anak, statusnya kalau dia punya anak wajib diisi ya. Di sini ada beasiswa. Beasiswa ini hanya untuk yang mendapatkan beasiswa. Tapi kalau tidak ada ya dikosongkan saja. Dan ini hanya buku yang pernah ditulis. Mungkin Bapak Ibu yang sudah ikut membuat buku dari program kementerian, nah ini wajib diisi juga ya. Di sini ada diklat. Bagi PNS wajib sertifikat diklatnya dimasukkan lagi kembali. Kalau untuk non PNS jangan. Di sini ada karya tulis. Kalau dia mengikuti karya tulis. Oke, kita ke Tendik ya. Kembali ke Tendik lagi. Kita kembali ke Tendik lagi. Di sini ada Tendik, kita salin penugasan dulu. Biasanya di sini kosong juga untuk satuan pendidiknya. Nanti Bapak Ibu klik salin, klik ya. Nah, di sini oke. Nah, di sini tolong diperiksa kembali ya data tersebutnya. Dan ini harus sesuai. Kita klik ubah. Oke, di sini sama yang tadi saya bilang, ini dibetulkan di Perpol PTK nanti. Jadi tugasnya harus dibetulkan di Perpol PTK, bukan di dalam Dapodik. Dan di sini alamat tolong dibetulkan kembali. Dan ini tadi yang saya bilang, bintang dan bujurnya itu harus diisi sesuai dengan koordinat atau rumah tersendirinya. Jangan lupa di sini kakak juga diisi. Jangan lupa kartu keluarga, NPWP, nama wajib pajaknya, dan di sini statusnya ya. Statusnya misalkan kita klik kawin, dan di sini nama suaminya, dan ini NIP-nya, dan ini PNS. Oke, kalau diangkat oleh ketua yayasan berarti di sini tulis NIE-nya juga ya, nomor induk yayasan. Oke, di sini karena lisensi punya kepala sekolah, kita klik ya. Ini bagi kepala sekolah. Dan di sini nanti ditulis. Oke, kita lanjut. Nah, di sini tolong ditulis. Nah, ini tolong yang tadi saya bilang, nomor handphone dan email itu harus yang aktif ya. Yang aktif yang harus dimasukkan ke dalam Dapodik. Kita klik simpan.
Oke, kita lanjut ke sama dengan tadi. Di sini paspor sama yang tadi saya bilang, sertifikasi. Di sini pendidikan formalnya, dan di sini anak, beasiswa, buku tulis, diklat, karya tulis, sampai karya tulis ya. Oke, ini ya, kita set kembali, refresh kembali. Nah, ini untuk GTK. Ini untuk GTK. Di sini ada kesejahteraan. Nah, nanti Bapak Ibu masukkan kesejahteraannya. Di sini semacam BPJS ya, atau ASKES kalau yang dia PNS atau BPJS juga sama. Dan di sini ada tunjangan. Tunjangan ini bagi yang sudah mendapatkan tunjangan atau sertifikasi atau insentif, ya masukkanlah di data input sini. Kita klik tambah. Di sini ada tugas tambahan. Ini tugas tambahan untuk kepala sekolah. Nah, ini tugas tambahan untuk kepala sekolah. Tolong ditulis kembali nomor SK-nya ya. Nah, ini nomor SK-nya. Nah, ini agak kurang pas juga ya. Di sini kepala sekolah, kita klik ubah. Oke, kita klik salah satu, kita klik ubah. Ini kepala sekolah. Oke, kita dengan SK-nya, nomor SK-nya. Nah, ini tugas tambahannya, ini tolong dibetulkan kembali ya. Karena di sini di SK ini dia pertama diangkat itu 2015, berarti TMT tambahannya ini adalah berarti dimulai tanggal 15 misalkan 01/2015. Nah, ini tolong dibetulkan. Dan ini biasanya kalau dia yayasan itu biasanya ada masa berlakunya ya, berlakunya sebagai kepala sekolah gitu. Jadi yang diangkat itu kepala sekolahnya, misalkan tes T-nya tanggal berapa. Dan ini tolong dikosongkan saja. Oke, langsung klik simpan. Ini akan menyimpan, dan ini akan berubah menjadi ke dalam beranda nantinya, ke depan ke beranda. Karena isi tugas tambahan ini nanti di beranda kalau tidak diisi ini akan bermasalah. Karena kenapa bermasalah? Kebanyakan di dalam aplikasi ini kebanyakan ke TST-nya tambahan ini tadi yang tampilan jadi 15/01/2019. Itu berarti tanggal yang sudah tidak kerja kembali ya sebagai kepala sekolah. Oke, kita lanjut ke penghargaan. Nah, di sini penghargaan, kalau dia mendapat penghargaan, dan di sini gaji berkala bagi yang PNS. Bagi yang PNS wajib diisi juga, nanti dicek kembali. Di sini ada kepangkatan. Nah, ini bagi PNS juga untuk diisi, tolong sesuai dengan SK kepangkatannya dengan golongannya yang terakhir atau masa golongan yang terbaru juga. Nanti dia tolong diinput karena menyangkutnya ke dalam sertifikasi. Oke, di sini ada jabatan kependidikannya, jabatan pendidik juga ya. Nah, ini hanya untuk diabaikan saja. Dan sini pendidik sudah. Oke, kita kembali ke GTK Tendik, dan guru kita sudah dipaparkan ya. Oke, sekarang kita kembali ke GTK, kita sudah pengisian, dan di sini tendiknya. Sekarang kita ke peserta didik. Kita klik peserta didik. Di sini ada peserta didik. Kita lihat di sini ada informasi berikut, informasi yang perlu diketahui untuk tabel seperti peserta didik. Isian data, nomor KKS atau PKH,
atau nomor KPS dan nomor KIP telah dipindahkan ke tabel kesejahteraan PD ya. Nah, ini tolong nanti dibaca kembali ya. Mohon periksa kembali atau dan lakukan pemutakhiran data jika ada perubahan data. Kita klik OK. Nah, di sini kita klik dulu. Di sini ada proses kelulusan ya. Kita lihat di sini ada tambah, ubah, simpang, hapus, validasi. Nah, validasi kita lihat, pilih salah satu contoh, kita validasi ini. Nah, kenapa saya bilang harus divalidasi? Karena di dalam validasi ini nanti Bapak Ibu lihat tinggi badannya sesuai dengan satuan pendidikan PAUD ya. Kebanyakan bukan PAUD juga, SD SMP sama. Tinggi badan ini dan berat badan ini tolong di input kembali ya. Dan ini ada lingkar kepala. Lingkar kepala ini berarti yang ada di dalam DDTK. Contoh, kita periksa kembali, sesuaikan dalam kilometernya. Di sini waktu tempuh dan sekolah atau jam menit, dan di sini 30 menit, dan langsung jumlah saudara lihat di dalam kakak juga ya. Nah, jumlah saudaranya ada berapa, saudara kandungnya. Oke, di sini ada, kita lihat, klik ubah. Kita klik ubah salah satu. Ini hanya contoh sebelum kita dikeluarkan siswa. Kita betulkan dulu datanya. Oke, di sini nanti Bapak Ibu untuk Perpal PD nama ini sudah terkunci, dan nisan ini kalau dia sudah mempunyai nisan, nanti Bapak Ibu dicek di Perpal PD ya, Perpal peserta didik. Nanti Bapak Ibu cek kembali atas nama misalkan Abdul Haikal Hasil, kita lihat di nisannya di Perpal PD. Kalau misalkan tidak ada, jangan diisi. Jadi itu diabaikan saja. Ini yang terpenting nomor KK. Nomor KK ini tolong ditulis kembali, karena yang versi dulu kemarin, versi Dapodik 35 ya, versi 35 itu hanya tampilan nik saja dan tidak ada nomor KK. Nah, sekarang Bapak Ibu wajib menginput kembali di dalam kartu kakaknya. Di sini ada nomor niknya terkunci, dan ini nomor kakaknya, nomor kartu keluarga. Nah, ini wajib dimasukkan juga. Di sini ada nomor registrasi akta lahir ya. Nah, di sini biasanya kalau untuk siswa ini biasanya kalau pendaftaran ini biasanya itu kalau sekolah meminta akta kelahiran, terus kartu keluarga ya, dengan pengisian karena untuk masuk ke dalam Dapodik. Nah, itu salah satu untuk masuk persyaratan ke dalam Dapodik. Jadi jelas, kenapa saya bilang harus jelas, karena yang namanya satuan pendidikan atau siswanya, dan di sini harus memasukkan nomor KK gitu ya, nomor KK dan akte kelahiran dan nomor niknya juga. Ini masuknya kemana? Nantinya akan ke dalam BOV PAUD. Nah, ini ke BOS juga gitu. Nah, ini harus jelas. Tolong diisi kembali. Nah, di sini mungkin ada satuan PAUD yang anaknya berkebutuhan khusus. Tolong di sini dicari kembali apa kebutuhan khususnya. Di sini nanti kalau merasa jauh dari SKB, bukan SKB, maaf, SLB ya, SLB luar biasa, atau berkebutuhan khususnya, atau SKH atau sekolah khusus. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa cari di sini. Kalau misalkan ada siswa yang berkebutuhan khusus, nanti carilah di sini, dan ini akan menjadi data Bapak Ibu masing-masing lembaga. Nah, ini nanti Bapak Ibu cari. Oke, kita lanjut. Alamatnya tolong yang jelas sesuai dengan KTP ya, sesuai dengan KTP dan KK.
Di sini RT dan RW, nama dusunnya atau nama kampung, kecamatan, desanya, lihat lagi di dalam KK ya, dan kode posnya. Nah ini untuk siswa, dulu saya pernah bilang dulu untuk siswa ya kita berupaya untuk memasukkan peta titik koordinatnya. Nah ini kenapa saya bilang begini, karena memang di dalam aplikasi ini sudah jelas, sudah ada. Dulu yang versi 35 yang aplikasi PAUD yang manual itu untuk data siswa, untuk peta koordinat ini sudah belum ada ya, tapi sekarang kita tampil. Nah ini berarti Bapak Ibu wajib memasukkan peta koordinatnya, titik, lintangnya, dan bujurnya. Nah ini wajib ya, wajib untuk satuan pendidik PAUD dan PKB ya. Oke, kita lanjut. Di sini tinggalnya bersama siapa? Mungkin bisa jadi ada bersama neneknya atau kakaknya gitu ya. Ini tinggal dicari. Oke, di sini ada model transportasi, ada berupa jalan ya, angkutan umum, mungkin dengan ojek atau seperti naik kuda. Nah ini tinggal pilihannya apa, naik sepeda atau gimana. Nah ini tinggal cari. Oke, di sini anak keberapa berdasarkan kartu keluarga. Nah nanti ibu lihat di dalam kartu keluarga ya. Nah, ini di sini ada penerima KPS dan PK bagi bapak ibu. Mungkin kemungkinan ada di dalam desa tersebut yang mendapatkan PKH. Nah ini wajib di input juga ya. Kalau misalkan tidak ada ya jangan. Oke, untuk apakah punya KIP? Nah ini KIP. Kalau dia punya KIP masukkan. Kalau tidak ada jangan. Di sini apakah peserta didik tersebut layanan mendapat PIP? Nah ini mungkin tidak ya. Tidak untuk mendapatkan PIP. Kalau ada ya masukkan. Oke, di sini kita lanjut ke ini nama banknya. Nah, nanti itu banknya kalau ada. Biasanya kalau data tersebut sudah terinput dulu dengan mendapatkan dia dari PKH, ini akan masuk dengan nama banknya. Nah ini kalau misalkan tidak ada berarti kosong. Oke, di sini ada nama ayah, tolong ditulis kembali dengan nik ayahnya. Nah ini perlu ya Bu ya, karena di dalam satu KK itu semuanya ada nik ayah, ibu, anak, itu pasti ada nomor niknya. Nah ini tolong ditulis kembali. Tahun lahir bapak ibu lihat, dan pendidikan terakhirnya apa, seorang ayahnya, pekerjaannya apa, dan di sini penghasilannya berapa ya. Ini kita lewat berkebutuhan khususnya. Nah di sini untuk ibu kenapa di sini terkunci? Nah kenapa seorang ayah tidak terkunci dan ibu di sini terkunci? Karena di dalam Perpal PD data ibu kandung ini masuk di dalam Perpal PD. Kalau nama ayah memang tidak ada di dalam Perpal PD. Oke, di sini jangan lupa tulis dengan niknya juga, tahun lahir ibunya, pendidikannya apa, dan ini pekerjaannya dan apa. Nah ini untuk wali tidak usah diisi, dilewat saja, langsung ke kalau dia mempunyai seorang ibu atau bapak, nomor handphonenya tolong dimasukkan di dalam nomor handphone tersebut. Nah ini di dalam aplikasi sudah jelas ya. Kenapa? Karena nanti bapak ibu bisa mendetek kalau di saat anaknya sakit atau anaknya keberadaan di mana, kita ingin kunjungan ke rumahnya, karena kita tidak tahu nomor alamat atau rumahnya, kan kita bisa masukkan dengan nomor HP ini. Kalau sudah diedit kan enak Bu ya Pak, karena di sini kita bisa mendetek nomor handphonenya, nomor handphone ayahnya atau ibunya, apalagi dengan emailnya. Oke, kalau sudah klik simpan.
Oke, masih di dalam peserta didik yang tadi Bapak Ibu, kita klik di bawah ada prestasi kalau dia mengikuti lomba prestasi ya, kayak semacam lomba mewarnai, menyanyi ya. Nah ini masukkan ke dalam data ini. Di sini beasiswa mungkin tidak ada ya, tidak ada, kita kosongkan saja. Kesejahteraannya kalau dia tadi yang saya bilang, kesejahteraan itu mungkin bisa jadi dari PKH atau KPPS. Di sini paspor, kalau ini untuk orang luar negeri ya, kalau di kita nggak usah. Berarti Bapak Ibu hanya mengisi prestasi dan kesejahteraan kalau dia punya program PKH ya. Oke, sekarang ke rombongan belajar. Kita lihat di rombongan belajar, kita klik rombongan belajar. Di sini ada reguler, kita klik reguler. Nah di sini ada tambah, input atau simpan, hapus, validasi anggota rombel dan pembelajaran. Nah ini untuk di dalam rombel. Bapak Ibu, pertama kita klik menu aksi, kita kenaikan kelas dulu. Nah di sini kita lihat di sini ada tingkatan ya, rombel A berarti dengan usia 2 sampai 4 tahun ya. Sesuai dengan rombel A 2 sampai 4 tahun. Kita simpan, kita klik yes. Nah ini akan ada jelas di sini. Sekarang satu lagi, Bapak Ibu diklik di menu aksi lagi, kita lihat kenaikan kelasnya dulu. Kita tarik kenaikan kelasnya di sini dengan rombel B ya. Rombel B-nya itu berarti usia 5, 6, 7. 56 ya. Sampai 56. 7 kurang, 7 tahun kurang. Kita klik simpan di sini, kita yes. Nah di sini nanti Bapak Ibu lihat kembali apakah siswanya sesuai atau tidak. Kita lihat di sini, kita klik validasi. Kita klik satu rombel, kita klik validasi. Oke, kita ulangi lagi. Ada di sini bahasa. Oke, nah itu bahasanya ya. Ini atau memiliki rombel. Kita lihat di anggota rombelnya, kita klik di anggota rombelnya. Bapak Ibu nanti cek kembali, takutnya data di rombel A ada yang sudah keluar atas nama siswa-siswa tersebut ya. Dan Bapak nanti Ibu lihat, nah ini contoh, nanti nisen dan nisnya Bapak Ibu dibetulkan di perpal. Bukan di perpal PD, maksudnya di bagian peserta didik, nanti kita bahas. Oke, di sini sebelum masuk ke rombel, Bapak Ibu cek kembali nisen dan nisnya, nomor induk siswa. Biasanya ada di buku induk ya. Nah ini tolong dilihat kembali. Kalau biasanya sudah menginput NIS di dalam aplikasi PAUD yang kemarin, nanti Bapak Ibu lihat di sini. Kita lihat ke peserta didik sebentar. Contoh di sini kita klik dan oke, di sini ada registrasinya ya. Kita klik registrasi. Nah, di sini Bapak Ibu tolong tulis yang namanya NIS, nomor induk PD, atau NIS, nomor induk siswa. Nah ini sesuai dengan tanggal masuk sekolah. Nah ini 2018, berarti 18, 19 dengan nomor di induknya di dalam buku nomor induk ibu, bapak, lembaga masing-masing. Nanti tolong dicek kembali. Misalkan ini sekolah
asalnya memang dulu. Nah ini diabaikan. Nah di sini kalau diisi sudah saat keluar, boleh kita pilih di sini, kita luluskan. Kalau belum, diabaikan saja. Oke. Tanggal keluar sekolahnya nanti alasannya kenapa. Takutnya ada yang sudah keluar karena pindah sekolah. Nah di sini yang saya takutkan banyak lembaga yang double siswa. Nah ini tolong dibetulkan kembali ya. Mungkin ada nama peserta didik tersebut di dalam lembaga ibu, tapi di lembaga orang lain ada nama tersebut dengan sama datanya. Sebenarnya siswa itu ada di orang lain. Nah ini wajib Bapak Ibu dikeluarkan dengan tanggal keluar sekolah. Alasannya nanti Bapak Ibu dengan alasannya ditulis, kita klik simpan. Nah ini proses ini atas nama Abdul Haikal Asil. Kita lihat di dalam rombel, kita lihat apakah di peserta itu masuknya ke dalam rombel A atau B. Kita lihat, kita cek dari sini. Lihat di anggota rombel tadi yang saya rubah sedikit ya, atas nama Abdul Faisal ya. Ini ternyata di rombel A tidak ada. Kita lihat, dicek ke rombel B, anggota rombel B. Nah ternyata sudah jelas. Yang tadi saya bilang input kembali di dalam Perpal PD, dicek kembali di registrasinya. Tolong ini yang namanya NIS diisi kembali sesuai dengan tanggal masuk. Misalkan tahun 2018 berarti tahun ajaran 2018-19 dengan nomor belakangnya nomor induk di satuan lembaga. Ini sudah jelas ya. Oke, nanti Bapak Ibu cek kembali dengan kalau misalkan dia sudah lulus. Nah ini contoh, kita luluskan dulu, keluarkan dulu Puja Haikal, contoh atas nama ini dengan menuliskan di sini. Kita keluarkan dari rombel karena sudah lulus ya, sudah lulus di dalam PAUD. Dia sekarang kembali ke SD, masuk ke SD kelas 1. Nah ini wajib Bapak Ibu keluarkan dulu dari anggota rombelnya. Nah ini langkah yang harus diperjalankan adalah dari rombel dulu dikeluarkan siswanya, dan nanti Bapak Ibu teliti kembali siapakah nama-nama yang ada di dalam rombel tersebut yang sudah keluar dan sekarang sudah masuk ke SD atau ke kelas 1 SD. Nah ini wajib dikeluarkan, jangan dipertahankan. Nanti kenapa bisa terdetek oleh ke Perpal PD. Nah, ini sudah jelas dari 2019 kemarin sudah terdetek di dalam Perpal PD. Nah, ini wajib Bapak Ibu untuk lembaga PAUD tolong diperiksa kembali atas nama siswa-siswa tersebut yang sudah keluar. Oke, selanjutnya kalau sudah keluar nama-nama siswa tersebut, nanti Bapak Ibu dicek kembali di dalam peserta didik. Contoh, ini masih ada. Tadi yang saya keluarkan itu atas nama, mohon maaf saya ulang kembali, di dalam rombel B, di anggota rombel kita lihat atas nama Puja Haikal ya. Nanti kita lihat dan ini peserta didik, kita cek namanya di sini berdasarkan rombel, di rombel B kita cek
misalkan di rombel B atas nama Puja. Kita lihat Puja, klik enter. Nah ini kita klik. Nah, kita registrasikan dengan di sini ada proses bersama kelulusan. Kita lihat di sini dulu ya, proses bersama. Nah, keluar karena kita lulus, tanggal keluar sekolah mungkin kemarin ya. Sekarang misalkan kelulusan itu di bulan Juni ya, bulan Juni. Misalkan di sini tanggal 16 bulan Juni 2020. Alasannya, keterangannya adalah lulus sekolah. Kita klik simpan. Mohon maaf, di sini tanggal keluar sekolah. Oh iya, mohon maaf, ini ada tanda kosong. Nanti di sini tuh, nah, kita klik simpan lagi. Mungkin tidak bisa. Oh, jadi format ini, data formatnya DMY. Oke, kita rubah di sini 06. Kita klik simpan. Oke, berhasil ya. Berarti untuk bulan tambahkan 06 ya. Nah, gitu. Oke, di sini sudah proses keluar. Nanti Bapak Ibu cek kembali di dalam papan PD-nya, di PD keluarnya. Di sini cari yang namanya tadi Puja. Contoh, nah ini sudah dikeluarkan karena tanggal masuknya 2016 ya, lulusnya 2020. Oke, ini contoh. Oke, kalau misalkan Bapak Ibu hilap atau salah ngeklik, Bapak Ibu tinggal klik yang namanya yang dikeluarkan, tinggal batalkan saja. Nah, ini gampang Bu ya, kita batalkan. Nah, di sini dia prosesnya akan kembali ke dalam peserta didik. Nah, ini kita cari lagi di sini, klik nama ini. Nah, ini akan kembali ke dalam peserta didik. Nah, jadi Bapak Ibu nggak usah pusing ya, karena memang di sini sudah jelas. Kalau misalkan Ibu salah ngeklik atau Bapak salah ngeklik nama siswa tersebut, hilang dengan data di dalam peserta didik. Di sini Bapak tinggal klik PD keluar. Nanti Bapak cari di sini Puja. Nah, ini misalkan namanya Puja atau siapa, Budi atau Dewi atau siapa lain. Nanti Bapak Ibu cari dan klik batalkan. Oke, di dalam rombel ini kita masih di dalam rombel. Oke, di dalam rombel ini nanti Bapak Ibu sesudah anggota rombel dibetulkan dan klik di pembelajaran. Klik tanda pembelajaran dan di sini, nah, ini sudah ada di sini mapel wajibnya, kode mapel wajibnya, dan di sini nama PTK-nya siapa. Misalkan atas nama Ria dengan nomor SK. SK ini bukan SK pengangkatan, tapi SK kegiatan belajar mengajar di tahun ajaran baru 2020-2021. Nah, ini nanti Bapak Ibu dicek kembali atau diinput kembali, misalkan SK atau KBM atau misalkan 2020. Tanggal SK-nya berarti mulai di awal ajaran baru, misalkan 16/07/2020. Jamnya untuk ini. Nah, ini kita klik simpan. Nah, ini sudah terbut. Ini untuk di rombel B. Nah, nanti untuk di rombel yang lainnya Bapak Ibu pilih kembali sama dengan pengisian begini. Untuk kepala sekolah
tidak usah masuk ke dalam rombel juga ya. Kalau tugasnya dia mengajar juga, membantu, berarti Bapak Ibu tinggal klik tambah. Di sini ada mapel tambahan, di sini ada muatan sekolah. Tidak akan dihitung sebagai beban mengajar guru, tapi di sini adalah mapel tambahan atau muatan sekolah ya. Nah, ini ada muatan sekolah kalau ingin tetap masuk. Oke, kita kembali balik sedikit. Ini untuk rombel belajar. Nah, sama di sini rombel A juga, kita klik pembelajarannya. Misalkan atas nama, mohon maaf tadi, atas nama di sini rombel Ria, dan di sini atas nama Suryeti. Jadi di dalam pembelajaran ini harus sama juga yang namanya dengan Suryeti di sininya. Jadi jangan ini ya, jangan mengarang. Kalau di depannya Suryeti berarti isiannya juga di dalam ini, di dalam rombel harus Suryeti. Samakan dengan SKKBM yang diangkatnya. Nah, ini contoh tadi yang tadi saya bilang ya. Ini contoh. Nah, ini 11 belajarnya misalkan 24 jam. Kita klik simpan. Nah, ini sudah terinput. Jadi tugas untuk rombel sudah selesai. Tapi ada satu yang belum selesai. Apa yang belum selesai di dalam peserta didik yang terbaru? Nah, ini peserta didik terbaru Bapak Ibu. Nah, sesudah semuanya dari dibetulkan dari Sarpas, guru, peserta didik, nanti ini dicek kembali, dibetulkan kembali. Nah, ini sesuai dengan data ininya, terus lihat lagi di dalam rombel, terus di rombelnya reguler kita lihat di sini, dan Bapak Ibu nanti kembali ke peserta didik. Peserta didik di sini, Bapak Ibu, kenapa saya bilang kembali ke peserta didik? Karena ada sebagian yang sudah siap untuk di-input karena data siswa baru. Nah, kita klik di sini, klik tambah. Di sini ada tambah juga. Nah, namanya siapa, jenis kelaminnya, nanti Bapak Ibu pilih kembali. Nicknya yang terpenting, nick, nomor induk keluarga, tempat lahir, tanggal lahirnya tolong diisi, nama ibu kandungnya siapa, jenis pendaftarannya di sini kita bilang siswa baru ya, contoh. Dan di sini nama, saya ulang lagi. Nah, ini terus nama ibu kandung, jenis pendaftaran. Nah, ini kita klik tutup. Saya contohkan, misalkan nama ini, nicknya. Oke, ini contoh, misalkan tanggal lahirnya, misalkan kita klik pindahkan ke tabel U, kita simpan dulu, kita simpan. Nah, ini data siap disimpan. Kita pindahkan ke tabel utama. Nah, kita pilih di sini, pindahkan ke tabel utama. Nah, ini nanti
Bapak Ibu klik kembali. Listen tolong jangan diisi karena nanti itu akan ada di dalam Papal PD ya. Jadi tolong untuk listen dikosongkan. Nomor kakak dan ini tolong diisi kembali. Nomor akte lahirnya, kalau misalkan dia berkebutuhan khusus ya masukkan, kalau tidak ya kita lewat saja. Agamanya, alamat, RT, RW, nama dusun, kecamatan, desa, kode pos. Nah, tadi yang saya bilang lintang dan bujurnya Bapak Ibu wajib ya. Nanti di dalam formulir peserta didik Bapak Ibu tolong untuk pendaftaran yang sekarang ini Bapak Ibu biasanya ada lintang bujurnya. Nanti di situ Bapak Ibu kasihkan kepada orang tuanya mengisi untuk lintang bujurnya. Nah, ini dengan cara sekarang banyak ya aplikasi-aplikasi di dalam Android untuk mapnya. Oke, di sini tempat tinggalnya bersama siapa, model transportasinya apa, dan anak keberapa. Lihat di dalam kakak, apakah dia punya PKH atau tidak. Nanti Bapak Ibu isi kembali. Dan di sini diabaikan terus. Nah, ini nama ayah, nik ayah juga sama, tahunnya, pendidikan sekolahnya nanti Bapak Ibu pilih, pekerjaannya apa, penghasilannya berapa, dan ini dilewat saja untuk kebutuhan khusus. Misalkan nama ibu yang tadi Bapak Ibu pertama yang namanya Ria, contoh di sini nik ibu, dan di sini tahun lahirnya, pendidikan sekolahnya apa, pekerjaannya. Kalau misalkan tidak bekerja nanti Bapak Ibu di situ ada tidak bekerja, pilih. Penghasilannya mungkin Bapak Ibu tidak ada penghasilan. Nah, di sini nanti Bapak Ibu tidak berpenghasilan. Ini contoh tidak berpenghasilan karena tidak bekerja ya. Nah, ini kebutuhan khusus. Oke, lewat. Ini untuk data wali murid abaikan saja. Kalau misalkan walinya dengan neneknya atau dengan siapa, ayah ibunya tidak ada, nah ini bisa ditulis di dalam data wali. Sini sesuai dengan kartu keluarga. Nah, ini. Oke, jangan lupa nomor handphone. Ini nomor handphone, tolong dimasukkan nomor handphone bapak atau ibunya. Kita klik simpan. Oke, kalau sudah disimpan, nanti Bapak Ibu, nah ini contoh kenapa masih dalam tanda merah. Kita lihat dulu atas nama Dewa, dia masuknya di rombel. Nanti kita masukkan di dalam rombel ya. Kita sebelum masukkan ke dalam rombel, kita cek kembali. Di sini tulis, mohon maaf Dewa, tidak ada ya. Kita lihat di dalam rombel A, ada nggak yang namanya Dewa? Oh, mungkin mohon maaf tadi untuk di input saya belum berani karena data belum pas ya. Jadi nanti Bapak Ibu dengan cara yang tadi saya bilang ya, Bapak Ibu lihat misalkan kita set kembali. Nah, ini contoh lah yang tadi sudah dikerjakan. Misalkan di situ ibu tarik dengan namanya registrasi ya. Di sini Bapak Ibu siswa baru, nanti nomor induk NIS berarti 2021 dengan nomor induknya, misalkan tadi terusan dari nama siswa tersebut yang sudah masuk di 2019 sebelumnya, berarti sekarang 2020. Nah, ini contoh. Berarti di sini misalkan, nah ini contoh sekolah asalnya gitu kan, ini contoh. Dan ini langsung kalau sudah langsung terus kita klik simpan. Oke, kalau sudah nanti Bapak Ibu masukkan di dalam rombel. Nah, ini nanti akan terletak di dalam rombel. Misalkan masuknya di dalam rombel A.
Nanti Bapak Ibu yang biasanya data, nah ini contoh yang tadi, yang ini hasil input data Ibu yang terbaru misalkan, dan di sini kita pilih siswa baru dan Ibu tinggal klik tarik masukkan ke anggota rombel. Bebas mau dimana saja simpannya, tahan dan buka enter. Nah ini nanti akan ada masuk dan di sini akan kosong karena siswa yang baru Bapak Ibu input itu ditarik dimasukkan ke anggota rombel. Nah itu ini contoh tadi atas nama Puja, di sini ada nama siswa baru. Oke, kita lanjut. Nah ini untuk rombel dari peserta didik yang terbaru, masukkan ke registrasi baru ya. Jangan lupa tambah, kalau sudah ditambah langsung Ibu langsung registrasi ya. Nah di situ. Kalau untuk kelulusan Bapak Ibu memilih nanti di rombel keluarkan dulu, baru di perpal PD, bukan di perpal PD, mohon maaf, peserta didiknya nanti Bapak Ibu cari namanya yang akan dikeluarkan. Di sini proses bersama kelulusan. Nah di sini oke, kita klik lulus. Nah di sini tanggal kelulusannya dan alasannya tulis lulus. Oke, sampai di sini dulu. Nanti untuk oh iya, jangan lupa sebelum Bapak Ibu mau sinkron, di sini ada klik validasi. Kita klik validasi lokal dulu. Di sini Bapak Ibu dicek kembali validasi lokal. Di sini sekolah, kita klik surplusnya. Apakah masih ada tanda merah? Oh masih ada ya. Nah ini belum diisi, nanti Bapak Ibu tolong diisi kembali, harusnya kosong ya, jangan sampai warna merah begini karena memang tidak bisa untuk sinkron. Dan di sini peserta didiknya, nah ini nanti tolong dibetulkan kembali apa yang masih kosong. Nah ini di sini GTK nanti data Ibu Bapak, PTK-nya nanti tolong dibetulkan. Nah ini tolong dibetulkan. Kompetensi belajar jadwalnya kita lihat di sini, pembelajarannya oke, sudah pas kosong. Di sini nilai ini mungkin belum ya, ini hanya untuk PKBM ya, kalau untuk buat mungkin tidak ada. Referensi di sini kita lihat referensinya. Oke, masih muter ya, lumayan muter. Nah ini kosong. Jadi untuk validasi atau yang namanya kita sinkronisasi ya, Bapak Ibu validasi dulu, validasi di dalam validasi lokal ya. Validasi lokal di sini nanti Bapak Ibu validasi pusat. Kalau sudah otomatis semuanya kosong, jangan ada tanda merah atau kuning. Di sini ada validasi pusat. Nah ini nanti Bapak Ibu kita lihat kembali ya, data tidak ditemukan. GTK-nya mungkin kita lihat lagi di validasi pusat, tidak ada ditemukan. Peserta didiknya kita lihat. Nah ini tidak ada yang ditemukan, dan di sini rombel, dan sini pembelajaran juga. Oke, ini tidak ada ya. Itu berarti di sini adalah pusat unduhan. Kita lihat di sini ada pusat unduhannya, dan di sini profil penggunanya. Nah ini nanti Bapak Ibu ubah gambar. Nah, ini gambar profil ya, gambar profil, gambar sekolah atau ini untuk tampilan di depan. Ini untuk OPS ya. OPS, namanya OPS, tempat lainnya tolong dibetulkan kembali dengan jenis kelaminnya, tanggal lahirnya tolong nanti dibetulkan kembali untuk di dalam profil pengguna. Di sini ada pengaturan nanti Bapak lihat lagi pengaturan. Nah ini untuk gambar kop sekolah ya, nanti ini tinggal dicek kembali
kembali, tinggal ubah kopnya. Nah ini tinggal ubah. Oke, ini tampilan pengaturan manajemennya. Ini klik simpan dan di sini. Nah ini untuk kopnya, tolong dibetulkan ya. Nah, ini contoh. Di sini ada preview raport. Nah ini rapor ya. Di sini ada preview rapor. Nah ini untuk SD, SMP, SMA ya. Oke, di sini ada tentangnya. Nah ini nanti Bapak kembali. Nah ini aplikasi Dapodik. Di sini ada Dapodik adalah sistem yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Kemendikbud untuk pengumpulan 4 entitas data besar yang berada dalam di setiap sekolah jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah meliputi satuan pendidikan, GTK, peserta didik dan substansi pendidikan. Nah, ini nanti Bapak Ibu baca kembali ya. Dan ini untuk terima kasih ini adalah orang-orang yang termasuk yang ada di dalam pengembang ya, pengembang aplikasi, pengembang yang lainnya. Dan ini ada Bapak Ibu mungkin dilihat kembali ada yang kenal atau tidak. Nah ini hasil bukan pengembang, hasil tester ya, kalau disebut itu tester aplikasi. Sebelum launching kan itu harus tester dulu. Contoh. Oke, sampai di sini dulu untuk aplikasi Dapodik. Sebelum dan sekurangnya saya mohon maaf tidak sedetail-detailnya ya untuk untuk memaparkan atau tutorialnya. Nanti Bapak Ibu akan melihat kembali isian dalam Dapodiknya. Tolong dibetulkan kembali, jadi jangan asal mengisi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.